Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran daring simulasi dan komunikasi digital oleh Utari Liskaningsi. Nah, selanjutnya kompetensi dasar kita kali ini yang pertama menerapkan logika dan operasi perhitungan data, yang kedua mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami logika dan operasi perhitungan data, yang kedua menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Selanjutnya materi kita masih sama Microsoft Excel, cuma bedanya di sini materi pokok kita adalah membahas tentang logika dan operasi perhitungan data. Nah, kita lanjut saja ke lembar kerja Microsoft Excel. Di sini untuk kali ini Bu Guru akan membahas tentang aritmatika dasar, yang kedua penggunaan if, yang ketiga accounting dan penanggalan ya. Yang pertama di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang aritmatika dasar ya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, bagi maupun kali. Yang pertama kita bahas dulu yang penjumlahan. Untuk perumusannya wajib di awal menggunakan sama dengan ya. X ditambah Y. Di nomor 1 X-nya 51 sedangkan yang Y-nya 45. Berarti tinggal kalian arahkan ke sel B4 ditambah X. X-nya berada di C4 ya. C4. Selanjutnya tinggal di enter. Nah, untuk memudahkan kalian, ini tinggal kalian drag saja sampai muncul tanda seperti itu. Tinggal ditarik garisnya. Nah, jadi otomatis muncul ya, 67 tambah 56 123 begitu seterusnya. Selanjutnya X dikurang Y berarti sama dengan, jangan lupa X nya 51 berada di sel di B4 kurang 45 berada di sel C4 lalu di enter. Selanjutnya untuk memudahkan tinggal kalian drag saja. Selanjutnya X dibagi Y berarti sama dengan B4 51 dibagi 45 berada di sel C4 lalu di enter. Ini di drag lagi. Selanjutnya X kali Y berarti sama dengan X nya 51 dikali Y 45 lalu di enter. Ini di drag lagi. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan total keseluruhan rata-rata nilai tertinggi maupun nilai terendah. Untuk total di sini kita menggunakan rumus sum ya. Untuk rata-rata average, nilai tertinggi max, nilai terendah min. Contoh misalkan yang pertama total. Jangan lupa menggunakan sama dengan di awal. Untuk total rumusnya sum. Selanjutnya buka kurung. Karena yang akan kita jumlahkan X ditambah Y ini ya. Ini total keseluruhannya ya. Berarti tinggal kalian klik, tahan sampai bawah. Berarti D4 sampai dengan D8 karena itu yang akan kita jumlahkan ya. Lalu tutup kurung dan enter. Ya, rumusnya bisa lihat di sini. Selanjutnya untuk penjumlahan X dikurang Y, X dibagi Y maupun X dikali Y, ini tinggal kalian drag saja. Jadi akan muncul hasilnya karena sama ya, kita mencari totalnya, tinggal kalian drag saja. Selanjutnya untuk rata-rata di sini kita menggunakan average. Di sini sama dengan buka kurung lagi di drag dari D4 sampai dengan D8
tutup kurung, lalu di enter. Jadi akan muncul hasilnya. Jadi rata-rata dari X dan Y adalah 145,8. Begitu juga dengan rata-rata X min Y sampai dengan X kali Y, tinggal kalian drag saja. Selanjutnya, untuk nilai tertinggi kita menggunakan max, sama dengan max buka kurung, tinggal ditarik garis, di drag, tutup kurung, lalu di enter. Sama ya. Selanjutnya nilai terendah sama dengan min buka kurung, tinggal kalian tarik dari D4 sampai 8, tutup kurung, lalu di enter. Tinggal di drag saja. Itu ya. Itu kurang lebih untuk aritmatika dasar. Selanjutnya kita ke penggunaan if. Di sini untuk penggunaan if ini fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan dalam suatu kondisi. Misalkan di sini Bu Guru ada nama siswa, ada nilainya ada nilai PAI, nilai PPKN, dan nilai kimia. Di sini kalian akan menentukan tuntas maupun tidak tuntas dalam setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk KKM-nya adalah 75. Misalkan yang pertama, kita tentukan nilai dari Bayu Handoko untuk nilai PAI-nya. Apakah dia tuntas atau tidak tuntas? Jangan lupa menggunakan sama dengan. Selanjutnya, if buka kurung. Nah, sekarang yang kita akan gunakan adalah nilai PAI. Arahkan kursornya di sel C5. Misalkan, kalau penggunaan if berarti ada yang nilainya lebih besar maupun kurang dari ya. Misalkan di sini Bu Guru mau menggunakan lebih besar. Lebih besar atau sama dengan 75, maka nilainya tuntas. Nah, sekarang kita perhatikan di arahan di sini ya. Arahannya di sini kita menggunakan tanda petik ya. Tanda titik dan koma yang di bawahnya, titik koma ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan ini juga ya. Arahannya, karena di sini menggunakan titik koma. Biasanya ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Jadi tergantung ya. Karena di sini menggunakan titik koma, berarti kita mengikuti arahan yang ini. Jangan lupa tanda petik 2. Kalau misalkan dia lebih besar atau sama dengan 75, berarti nilainya tuntas. Tanda petik lagi, titik koma, tidak tuntas. Titik koma lagi, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu di enter. Jadi untuk Bayu Handoko nilai PAI-nya tidak tuntas. Contoh lagi sekali ya, untuk Cynthia Rahman. Di sini nilainya 78. Atau di sini aja lah. Untuk Bayu Handoko nilainya 65 untuk mata pelajaran PPKN. Jangan lupa sama dengan if buka kurung. Di sini ya. Untuk nilai PPKN-nya kita arahkan ke sel E5. Selanjutnya, lebih besar atau sama dengan 75, titik koma, tanda petik 2,
Kalau lebih besar atau sama dengan 75 berarti nilainya tuntas. Tanda petik lagi. Tidak tuntas. Lalu di enter. Ya. Berarti PPKN untuk Bayu Handoko tidak tuntas. Selanjutnya yang untuk Bayu Handoko nilai kimianya 89. Untuk 89 rumusnya masih sama dengan if buka kurung, arahkan ke nilai kimia di G5, sel G5. Selanjutnya lebih besar atau sama dengan 75 tuntas. Tutup kurung lalu di enter. Ini tinggal kalian drag saja. Tinggal di drag ya. Terus seterusnya. Itu untuk penggunaan if. Selanjutnya kita ke penggunaan accounting dan penanggalan ya, Det. Di sini misalkan Bu Guru mempunyai tabel perlengkapan dalam kelas. Di sini ada papan tulis sampai dengan sapu. Ini satuan atau jumlahnya ya. Papan tulis sebanyak 2, peja 15 dan seterusnya. Untuk harga, sini ada 200.000, 100.000 dan seterusnya. Total harga. Nah, kalau untuk total harga otomatis satuan dikali harga ya. Berarti sama dengan arahkan ke sel C4, satuan dikali arahkan kursornya di D4 lalu di enter. Selanjutnya ini tinggal kalian drag. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang accounting ya. Ini jangan lupa di blok dulu atau disorot. Nah, ini kalian sorot dulu. Selanjutnya di situ bisa dilihat ada pilihannya general, number, currency, accounting, short date dan seterusnya. Bu Guru di sini akan pilih yang accounting ya. Accounting. Nah, jadi otomatis dia ada penambahan Rp atau rupiah di depannya. Selanjutnya untuk tanggal pembelian. Misalkan Bu Guru ubah ya tanggal pembelian untuk papan tulis, misalkan tanggal 25 Oktober 2020. Misalkan Bu Guru mau ubah formatnya, format penanggalannya Bu Guru mau ubah. Nah, kita kembali lagi ke sini di number format. Ini kamu pilih yang more number format. Selanjutnya di sini ada bacaan date. Nah, di sini ada berbagai macam tipe yang bisa kalian gunakan ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Misalkan Bu Guru mau ganti dengan yang ini. Ini Indonesia ya lokasinya. Selanjutnya tinggal di oke. Nah, otomatis berubah. Gitu ya. Ini tinggal kalian sorot misalkan ya, jadi dia berurutan 25, 26, 27, 28. Kalau misalkan kalian mau ganti, di situ ada tanda seperti ini, auto fill option. Ini kalau misalkan sama tanggal pembeliannya, tinggal kalian copy sel saja. Kalau mau diganti lagi fill series, nah itu otomatis ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang yang Bu Guru jelaskan, kalian bisa langsung WA Bu Guru ya. Untuk pembelajaran kita kali ini kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.